Yasmin terbangun di rumah sakit. Dia membuka mata dan melihat wajah tampan yang begitu dekat di depannya. Yasmin sangat terkejut sampai langsung menutup mata, kemudian perlahan-lahan membuka kembali matanya. Wajah itu tetap sama, tapi kali ini ada senyuman di wajahnya. Wajah ini memiliki alis yang tebal, mata yang besar dan kulit putih yang membuat lingkar hitam di kedua bawah matanya terlihat sangat mencolok. Akhirnya kamu sadar. Kevin menghela nafas lega. Ia melihat pupil mata Yasmin yang semakin jernih dan berusaha mengangkat kepalanya dengan setengah mati menopang pada tempat tidur rumah sakit. Yasmin berjuang untuk duduk dari tempat tidur dan melihat sekeliling, tapi ternyata di sana hanya ada Kevin seorang. Bohong kalau dia mengatakan tidak terharu. Kamu tidak mungkin terus menjagaku di sini, kan? Yasmin sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak tahu sudah berapa lama dia pingsan. Bukankah orang seperti Kevin akan menghasilkan uang dengan tarif per detik? Berapa yang harus dia bayar? Dia berseru, "Aku tidak punya uang untuk membayar jasamu." Kevin terdiam. Dia baru menyadari benar-benar sia-sia Yasmin memiliki wajah yang bersih dan halus. Setiap bertemu dengannya selalu saja membahas soal uang. Hei, apa keluarga Kak Jason benar-benar sudah bangkrut? Kenapa kamu begitu pelit? Kevin terkekeh, cahaya cerdas bersinar di mata coklatnya. Yasmin tidak ingin menggunakan perceraiannya untuk mendapatkan simpati. Dan dia juga takut Kevin akan mengabaikannya jika dia mengatakan akan bercerai dengan Jason. Tapi dia harus membalas budi. Terima kasih atas bantuanmu. Kamu mau makan apa? Aku traktir. Saat dia akan mengangkat tangan untuk mengambil ponsel dan mencari restoran kelas atas di sekitar sini, Kevin berkata, "Tidak perlu traktir." Kevin menyilangkan kaki dan duduk kembali di sofa di sebelah. Bagaimana kalau membantuku saja? Coba katakan. Yasmin tampak waspada. Kevin mengangkat alisnya sedikit. Ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin bertanya, apa kamu bisa bantu aku menghubungi Sani lagi? Terakhir kali kalian pergi begitu saja. Para bawahanku hampir saja merusak pintuku dan bersikeras memintaku bekerja sama dengannya. Yasmin tentu saja melakukannya dengan senang hati. Luna sangat sedih karena gagal mendapatkan pesanan besar dari Prospera. Siapa yang sangka pesanan ini akan datang dengan sendirinya? Melihat raut wajah Yasmin yang berubah menjadi aneh, Kevin benar-benar berpikir Yasmin merasa kesulitan. Aku juga tahu dia baru saja kehilangan suaminya dan suasana hatinya pasti buruk. Tidak perlu memaksakannya. Mungkin kedepannya aku akan berusaha lagi saat mendapatkan kesempatan. Mana mungkin Yasmin membiarkan rezeki yang datang pergi begitu saja? Yasmin langsung berkata, "Tidak apa-apa, Sani sudah melewati masa berkabungnya. Bahkan sudah tidak perlu mengucapkan bela sungkawa lagi. Ini bukan masalah besar." Yasmin dengan cepat berbalik dan mencari ponselnya. Dia menghubungi Luna dan menanyakan soal tanda tangan kontrak. Luna langsung mengerti. Dia bergegas datang ke kamar rumah sakit dalam waktu setengah jam sambil membawa kontrak dan beberapa contoh desainnya. Terakhir kali mereka sudah membicarakannya
Kali ini Kevin begitu tergesa-gesa ingin menandatangani kontrak, jadi tentu saja tidak mempermasalahkan apapun. Kedua belah pihak mencapai kesempatan di meja kamar rumah sakit dalam waktu kurang dari 10 menit. Sejak Kevin kecil selalu memiliki obsesi pada tulisan tangan yang indah. Setiap kali menandatangani kontrak, dia terbiasa melihat kembali bagian tanda tangan di bagian akhir. Kali ini dengan kebetulan dia bukan hanya memeriksa bagian tanda tangan, tapi juga contoh desain. Matanya yang tajam menemukan tanda tangan di bawah sketsa itu benar-benar berbeda dengan tulisan tangan Luna tadi. Jadi Sunny sebenarnya siapa? Mata Kevin berkilat, sudut mulutnya terangkat dan matanya terlihat jenaka dan pengujian. Dia mengamati mereka berdua beberapa saat lalu tersenyum. Sunny, kalau begitu aku pamit dulu. Yasmin mengangguk tapi Luna tidak bergerak. Kevin berbalik dan meninggalkan kamar sambil tersenyum. Setelah Kevin pergi, Luna berpura-pura tenang dan bertanya pada Yasmin dengan mata terbelalak. Kapan kamu menghubungi Kevin? Apa Jason mengancammu lagi? Yasmin tampak bingung. Dia bukan teman kakakmu. Luna kebingungan. Luna keluar dari rumah sejak lama. Sebenarnya dia jarang berhubungan dengan keluarga. Kalau bukan karena situasi darurat dan tidak bisa menemukan orang yang bisa diandalkan, dia tidak akan meminta bantuan pada Orion. Namun dia tidak menyangka, walaupun jarang menghubungi Orion, dia tetap ditolak. Luna memutar matanya dengan marah, lalu langsung mengirim pesan suara pada Orion. Dia memakinya dengan segala perkataan kasar, kemudian memblokirnya. Luna mengibaskan rambut biru pendeknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan kasihan padaku. Sejak awal, aku hanya anak yang diadopsi oleh keluarga mereka dan tidak memiliki hubungan baik. Kalau bukan karena tidak bisa menemukan orang yang bisa diandalkan, aku malas menghubunginya." Yasmin merasa lega ketika melihat saat bicara hanya ada kemarahan di mata Luna. "Oh ya Yasmin, tadi pagi aku memilihkan beberapa gaun untukmu. Nanti kamu coba ya." Awalnya aku berpikir tidak perlu terlalu memperhatikan pakaian saat menghadiri pesta mode Prospera. Tapi sekarang kita bekerja sama dengannya, jadi harus menunjukkan wibawa. Nanti akan ada banyak selebriti terkenal dan wanita kaya, termasuk nona kaya. Ini juga bagus untuk publisitas kita, kata Luna dengan serius. Yasmin berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Oke, di rumah tidak banyak sampel yang tersisa. Model yang kamu pilih seharusnya model akhir tahun lalu kan? Lebih baik buat yang baru. Kalau tidak, bagaimana pandangan mereka jika kita menggunakan model lama kita? Mata Luna berbinar. Benarkah? Aku sudah lama tidak mengenakan pakaian yang kamu rancang. Desain Yasmin sangat populer sehingga dia harus menjualnya demi mendapatkan uang. Dia tidak rela memakainya. Saat membicarakan masalah desain, mata Yasmin penuh dengan cahaya dan dia berkata dengan percaya diri, "Tenang saja, aku pasti akan membuatmu tampak memukau." Luna tertawa jahil. Tidak. Orang yang akan mendominasi semua orang pastilah Yasmin. Di dalam gedung kantor PT Gunawan,
Kevin berjalan ke kantor Jason dengan langkah besar sambil mengenakan kacamata hitam yang hampir lebih besar dari wajahnya. Dia berbaring di kursi di depan meja Jason dengan malas dan mengetuk meja. "Kak Jason, apa di sini kamu punya tulisan tangan kakak ipar?" Jason mengenal orang ini. Dia tahu Kevin menilai wanita bukan dari wajahnya tapi dari tulisan tangannya. Dia teringat dua sosok yang berpelukan di bawah gedung apartemen. Hatinya merasa semakin mengganjal. Dua orang ini sebelumnya hanya pernah bertemu sekali, tapi sekarang hubungan mereka begitu dalam. Dia merasa kesal dan mengernyit. "Kamu buta, tidak lihat aku sedang sibuk?" Kevin mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. "Baiklah, silakan bekerja." Dia langsung berdiri dan membongkar meja kerja Jason tanpa sungkan. Mata Jason sangat dingin seperti dilapisi es ribuan tahun dengan kilatan api yang samar-samar. Kevin entah kenapa seperti merasakan sikap tidak ramah Jason dan bergidik. Dia langsung berhenti melakukan apa yang sedang dia lakukan. "Hanya tanda tangan saja, perlihatkan pada aku ya." Jason mengulurkan tangan dan mengeluarkan setumpuk kertas dari laci bawah meja, mengangkat tangannya dan melemparkannya ke depan meja. "Ini yang ingin kamu cari." Kevin membungkuk dan melihat di sana tertulis, "Surat perceraian." "Hah?" "Aku tidak ingin ikut campur dalam hubungan kalian. Aku hanya ingin mengkonfirmasi sesuatu." Dia berkata sambil membuka lembaran kertas itu dan dengan cepat menemukan tanda tangan Yasmin. Dalam sekejap matanya langsung fokus. Ternyata benar. Kevin mengeluarkan ponsel dengan semangat dan mengambil foto tanda tangannya, sama sekali mengabaikan wajah masam di depannya. Identitas Sani yang sebenarnya adalah Yasmin ini sangat menarik. Setelah mengkonfirmasi kecurigaannya, Kevin menghela nafas lega dan menatap Jason dengan penuh arti. Tidak tahu apakah Jason mengetahui hal ini. "Kak Jason, apa kamu tahu apa yang dilakukan kakak ipar di LM?" tanya Kevin sambil mengusap dagunya. "Bukankah kamu lebih tahu dariku?" Jason membalas dengan suara dingin. "Wah, benar-benar tidak tahu. Ini semakin menarik." Dia menatap mendiang suami Sani yang penuh aura dingin di depannya dan tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang putih. "Hari ini, kakak ipar memberitahuku kalau masa berkabung suami Sani sudah selesai. Dia sudah tidak menerima ucapan bela sungkawa." Jason berpikir dia tidak jelas. Apa hubungannya ini denganku? Kevin terdiam. Dia terdiam beberapa saat lalu berkata, "Sekarang aku benar-benar yakin saat itu kamu dipaksa menikah dengan Yasmin." Kejutan begitu besar berada di sisi selama bertahun-tahun, tapi Jason tidak mengetahuinya. Sekarang dia semakin menantikan ekspresi apa yang akan ditunjukkan Jason saat mengetahui Yasmin adalah Sani yang tidak bisa Jason temukan. Jason sama sekali tidak terpikir hal ini. "Kenapa? Kamu tertarik padanya?" Kevin berpikir dia sedang bercanda, jadi dia menjawab dengan asal, "Bukankah kamu sudah bercerai? Untuk apa mempedulikan masalah ini?"
Setelah mengatakan ini, Kevin melihat kilatan api di mata Jason. Dia langsung menutup mulut, melemparkan kartu undangan ke meja dan bersiap kabur. Sebelum keluar, ia berbalik dan menambahkan, "Oh ya, kami sudah menandatangani kontrak dengan Sunny. Bukankah kamu selalu ingin memesan model terbarunya? Harus datang ya." Dia tidak sabar untuk melihat ekspresi Jason ketika tahu Yasmin adalah Sunny. "Pergi kamu," kata Jason dingin. "Oke." Kevin langsung kabur, sedangkan Jason kembali membaca kontrak, namun dia tidak bisa menahan diri untuk melirik surat perceraian. Tadi malam wanita itu sangat antusias, tapi hari ini pergi mencari Kevin ke rumahnya benar-benar berani. Dia merasa kesal dan menarik dasinya. Saat ini dia mendengar dering ponsel yang pelan. Dia mengambil dan memeriksanya. Saat ini dia baru menyadari Joanna mengirimkan kartu undangan pesta mode Prospera dan menulis pesan, "Aku sudah mendapatkan undangan dari Prospera. Terima kasih ya Jason. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan mendapatkan kesempatan ini. Apa saat itu kamu bisa menemaniku pergi?" Jason melihat sekilas undangan di atas meja. Pandangannya menjadi semakin gelap dan menjawab satu kata, "Oke." Tepat setelah dia mengirim pesan, ponselnya berdering. Itu telepon dari neneknya. Jason segera mengangkat telepon. "Nenek." "Jason, apa kamu sudah memberikan barang yang aku titip untuk Yasmin?" Suara nenek Gunawan yang ramah dan agung terdengar dari ujung telepon. Begitu membahas hal ini, Jason langsung teringat tadi pagi. Dia berpikir kalau tadi malam dia dan Yasmin sudah mencapai, tapi dia malah pergi. Jadi dia menggunakan alasan Nyonya Gunawan memberikan barang untuk mencari tahu keberadaan Yasmin. Tapi siapa yang tahu dia malah melihat adegan seperti itu di antara Yasmin dan Kevin. Suara Jason terdengar dingin. "Aku sangat sibuk, tidak punya waktu." "Bagaimana bisa tidak ada waktu? Saat pulang kerja, kamu bisa langsung memberikannya." Orang di ujung telepon terdengar agak marah, lalu dia sepertinya teringat sesuatu. "Dia sudah minum tonik selama 3 tahun, tapi masih belum juga ada berita baik. Apa dia tidak bisa mengandung? Apa kalian sudah melakukan pemeriksaan?" Hati Jason merasa sedikit tidak nyaman. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Masalah anak tidak ada hubungannya dengan dia." Yasmin tidak ada di sana, jadi Nyonya Gunawan sudah tidak perlu berpura-pura lagi. Dia mendengus. "Saat itu kakekmu keras kepala dan bersikeras menikahkannya ke keluarga kita. Sudah beberapa tahun berlalu. Kalau kamu memang tidak menyukainya, beri saja dia uang untuk membereskannya. Selain itu, apa Joanna hamil?" Jason mengerutkan kening. "Nenek, tidak ada apa-apa di antara aku dan Joanna. Hanya saja seseorang memintaku menjaganya." Nenek Gunawan dalam hati berpikir, dalam situasi tadi malam saja bisa pergi meninggalkan Yasmin sendirian, masih mengatakan tidak ada hubungan apa-apa. Tapi dia berkata, "Baik, aku tahu cucuku adalah orang yang setia. Maksud nenek, keturunan keluarga Gunawan tidak boleh sampai terlantar di luar." Maksudnya adalah jika Joanna benar-benar mengandung anak, Jason pun bisa dibawa ulang.
Tidak perlu mengkhawatirkan Yasmin tidak mau membesarkannya. Bagaimanapun alasan Yasmin menikah ke dalam keluarga Gunawan pun untuk meneruskan garis keluarga. Kalau Yasmin tidak melahirkan, maka suruh saja orang lain yang melahirkan. Jason tiba-tiba teringat selain rutin sebulan sekali menemaninya pulang ke rumah tua, Yasmin tidak terlalu suka pergi ke sana. Demi mengandung, Yasmin rela melakukan apa saja. Apa ini karena setiap kembali ke rumah tua, dia hanya mendengar perkataan-perkataan basa-basi yang sebenarnya tidak pernah mempertimbangkan situasinya sama sekali. Jason tidak tahan lagi. Bukankah nenek tidak enak badan? Istirahatlah dengan baik. Jangan khawatirkan hal-hal ini. Setelah menutup telepon, dia duduk di ruangannya sebentar tapi tidak tahan lagi. Jadi dia mengambil kunci mobil dan turun ke bawah sambil menelpon Kevin dan bertanya, "Kemana kamu membawa Yasmin?" Kevin tertawa terbahak-bahak. "Bagaimana kamu tahu aku membawanya? Kamu mengikutiku?" Jason berkata dengan dingin, "Kevin, aku dengar dari kakakmu, tidak ada yang mau pergi ke bisnis keluargamu di Afrika." Kevin terbatuk dan tenggorokannya tersedak. Dia hampir saja kehabisan nafas dan berkata dengan marah, "Jason, kamu ini beracun. Siapa sahabatmu?" "Alamat." Kevin menutup telepon lalu dengan cepat mengirim alamat ke ponsel Jason, ditambah dengan ekspresi kejam, "Kamu akan menyesal karena mengancamku." Awalnya dia ingin memberitahu Jason identitas asli Yasmin, tapi sekarang dia memutuskan untuk tidak mengatakannya. "Kita bersahabat, jadi saling membalas." Jason menjawab, Yasmin merasa jauh lebih baik. Dia sedang mengurus prosedur keluar rumah sakit saat dia sudah mengemasi barang dan akan keluar untuk naik taksi. Dia secara kebetulan melihat Jason turun dari mobil. Dia masih mengenakan pakaian rumah yang dia kenakan saat masuk ke rumah sakit, ditambah dengan mantel lunak. Tanpa melihat ke cermin pun dia tahu bahwa dia tampak pucat dan lesu. Dia peduli dengan harga dirinya dan tidak ingin kehilangan muka di hadapan Jason. Dia akan berbalik pergi, namun Jason berjalan ke arahnya dan berkata dengan suara dingin, "Nenek memintaku mengantarkan barang untukmu." Tentu saja ada bagiannya juga. Dia mengamati Yasmin, menata bibir pucat pasinya dan pandangannya menjadi gelap. "Kamu kenapa?" Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mengikuti cerita ini, dan terima kasih atas supportnya. Sekali lagi saya minta maaf jika suara saya dan nada bicara saya, nada membaca saya tidak sesuai dengan keinginan kakak semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.